awalnya kecil ya? Kecil. Di Wangunjaya, habitat lebah madu berkembang menjadi ladang rupiah bagi warganya. Lebah yang kami cari berjenis Apis dorsata yang menghasilkan 20 hingga 30 kg madu per tahun, atau paling banyak dibandingkan lebah jenis lainnya. Ikar keluar masuk hutan sejak masih sekolah dasar, mengikuti jejak ayahnya yang juga pemburu sarang lebah. Saat berburu madu, Ikar ditemani Hendar putra sulungnya, sekalian untuk menurunkan ilmu berburu lebah. Madu akan melimpah saat musim pohon sedang berbunga. Ikar hafal betul kebiasaan lebah seperti posisi berkumpul. Kotoran lebah jatuh di atas batu atau daun adalah salah satu tandanya. Sinar matahari yang jatuh di sela-sela pepohonan juga mempermudah perburuan. Namun tak jarang pula kemampuan alamiah hewan melebihi ilmu yang dipelajari manusia. Ikar sering terkecoh oleh lebah yang sedang terbang. Apalagi saat musim hujan, sinar matahari sulit muncul saat awan sedang berwarna abu-abu. Bapak berusia kepala 5 ini sering kewalahan memperhatikan pohon demi pohon. Berjalan di sekitar perbukitan pun tidak semudah berjalan di atas aspal. Setelah mengetahui di mana posisi sarang, saatnya Ikar membuat asap dari serabut kelapa yang ditutupi dedaunan. Tujuannya untuk menghalau lebah agar tidak mendekat ke kulit manusia. Bukan tidak beresiko panen madu di siang hari. Ancaman ribuan lebah Apis dorsata yang terkenal ganas bukan perkara remeh. Gerakan lebah jenis ini lebih agresif dibanding lebah lain. Bahkan, jarak tempuh lebah mengejar sasaran mencapai 5 km hingga sasaran tersengat. Selain itu, lebah kerap mendekati keringat manusia. Untuk menghindari serangan lebah, Ikar sering mengambilnya saat pagi atau sore hari saja. Karena pada siang hari, sinar matahari memicu produksi keringat pada tubuh lebih banyak. Gumpalan putih kekuningan di dahan itulah yang akan diambil Ikar. Dengan sangat hati-hati, ia memotong sarang yang menggantung. Setetes demi setetes nektar cadangan makanan lebah diperas hingga tak bersisa. Madu kemudian dikumpulkan di dalam botol untuk dijual. Garut Selatan merupakan gudang madu terbaik Jawa Barat. Tak heran, madu dari sini jadi rebutan pembeli. Apalagi pencari madu mematok harga murah. Satu botol sedang hanya dijual Rp20.000. Saya berjumpa Ikar dan Hendar saat hendak membuat kipas asap. 2 ijuk kelapa telah dibungkus dengan daun besar, sambil berharap asap tradisional mampu menghindari kami dari sengatan lebah yang menyakitkan. Beberapa menit berlalu, kami menemukan rumah madu di atas lereng. Untuk mencapainya, harus mendaki bukit terlebih dahulu. Hanya berjarak kurang dari 10 meter dari sarang lebah, asap langsung dibuat. Saya segera mencari posisi yang aman karena kontur tanah yang dipijak ini miring dan mudah longsor. Iya, biar aman. Sambil mengipas-ngipas asap agar segera mengepul, Ikar kembali memotong kumpulan rumah heksagon ini. Sebuah penelitian menyebutkan satu sarang lebah ditempati oleh 2 hingga 60.000 lebah. Dalam setahun, binatang pekerja keras ini sanggup menghasilkan madu sampai 100 kg. Kami harus menyeberang sungai menuju bukit selanjutnya. Tidak ada jembatan sama sekali. Pakaian kami basah karena debit air sungai cukup tinggi, melebihi pinggang saya. Dalam sehari, Ikar mengumpulkan madu lebih dari 3 sarang. Ini bukan jumlah yang sedikit, mengingat lokasi hutan yang begitu luas dan sarang yang berjauhan.
Sungguh beruntung, rezekinya kali ini bukan di atas pohon, melainkan di dalam batang pohon lapuk. Tinggi batangnya pun tidak sampai 1 meter. Satu koloni dipimpin satu ratu lebah. Ikar punya teknik sendiri. Sebelum mengambil sarang, ia mengoleskan madu di tangan agar bisa mendekat ke sarang dan lebah juga tidak akan menyengat. Setelah itu, mulailah merogoh ke dalam lubang yang ada sarang lebahnya, sambil mencari di mana ratu lebah berada. Begitu sang ratu berhasil dipegang, pekerja lebah lainnya tidak akan menyengat. Setelah diperas dari sarang, madu disimpan di dalam botol dengan rapi, menunggu pembeli. Topografi perbukitan mendominasi Bung Bulang, Garut Selatan. Alam berhasil memanjakan warga karena tanah di sini sangat subur. Alih fungsi lahan dari hutan primer menjadi pertanian kian meluas. Namun, ada segelintir warga yang mencoba mengais rezeki dari tebing batu di sekitar bukit. Andang, warga dusun Cigarogol, biasa mendapatkan rupiah dari kelelawar. Pekerjaan ini ia lakukan karena hasil pertaniannya dirasa kurang untuk menafkahi keluarga. Disinilah lokasi sumber harta karun Andang. Gua bekas galian batu yang menjadi rumah bagi ribuan kelelawar. Ini lagi bikin apa? Balai, kelawar, Ini apanya? pasar Pasar? Pasar tuh buat untuk bikin itu apa? Kelawar, ngambil kelawar. disumpit, dipentang, ya dipentang, dipentang sama ini, ini Jadi nanti pasar, ini yang ininya apa namanya yang di ya ditusuk, ya ditiup, Ini yang nanti kena si ya kena karena lalai. Oh gitu. Oh ini dari ini. Dari Iya. kapuk ya? Ini misil kapuk, tapi misil apa itu? Klep. Kalau nggak pakai ini apa itu? Kapuk nggak bisa cepat. Biar licin. Iya. Langsung kerja gitu ya? Bermodal awal kurang dari Rp10.000, Andang bisa meraup rezeki dari kelelawar. Setelah melihat peralatan unik Andang, saya semakin penasaran ingin melihat bagaimana para pemburu kelelawar ini beraksi. Di lubang gua yang berbeda, pria berusia kepala 6 ini membolehkan saya untuk mengikuti aktivitasnya. Tidak jauh dari bibir gua, ada Aep yang sudah menanti kedatangan kami. Lubang gua kerap ditemukan di tengah hutan, cukup jauh dari pemukiman warga. Ia tidak sendiri. Saudaranya Aep juga membantunya mencari kelelawar. Tanpa rasa takut, dua pria umur baya ini mulai bergerak menuju titik pusat sarang. Lokasi dari mulut gua cukup dalam, sekitar 20 meter. Mereka hanya membawa senjata tradisional andalan, yakni sumpit tiup. Alat sederhana inilah yang digunakan untuk menangkap satwa nokturnal di dalam gua, yang jumlahnya bisa jadi ribuan. Jika diserang, gigitan kelelawar bukanlah sebuah resiko kecil. Pemburu kelelawar juga membekali diri dengan senter, karena pancaran sinar matahari tidak masuk ke dalam gua. Kemampuan kelelawar memancarkan suara dengan gelombang ultrasonik tidak mungkin dapat terdengar oleh indera pendengaran manusia, karena gelombang suara kelelawar memantul kembali ke tubuhnya saat mengenai benda. Karakteristik ini memungkinkan tiap kelelawar mampu menganalisa pola peta sekitar mereka saat malam hari. Namun hal ini tidak berlaku pada saat siang ketika mereka tidur.